Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Babak 755, keluarga yang kami masuk akal, tiang gantungan. Ye Guan tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Tuan Kota Zhao. Tuan Kota Zhao tampak kedinginan dan berkata, "Iya." Ye Guan segera berkata, "Saya bertanggung jawab atas semua pekerjaan ini. Bagaimana mereka bisa pergi ke kakek saya? Bukankah ini omong kosong? Suruh saja mereka datang kepada saya." Tuan Kota Zhao memandang Ye Guan dengan dingin. "Kakekmu lah yang membunuh orang ini. Tentu saja, dia mencari kakekmu. Kamu hanya kebetulan." Ye Guan mengangguk sedikit. "Saat kamu mengatakan itu, aku tiba-tiba menantikan kembalinya peradaban hutan." Tuan Kota Zhao sedikit mengernyit. "Apa maksudmu?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Itu tidak menarik. Ayo, sekarang kita bisa bicara tentang gelang waktu." Dia masih sangat penasaran dengan gelang waktu itu. Mendengar Ye Guan berbicara tentang gelang waktu, wajah Tuan Kota Zhao tiba-tiba berubah menjadi jelek lagi. Dia melirik ke arah Arya yang sedang menjilati manisan Hao di sampingnya, menahan amarah di dalam hatinya, dan kemudian berkata, "Itulah yang dimaksud dengan peradaban hutan tertinggal. Ada benda super ilahi di sini yang mengandung kekuatan waktu, yang dapat mempercepat perjalanan waktu di suatu area." Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Bisakah kamu membalikkan waktu?" Tuan Kota Zhao mengerutkan kening. "Bisakah waktu dibalik? Apa yang kamu pikirkan?" Waktu terbalik. Ye Guan mengabaikan Tuan Kota Zhao. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa waktu dapat dibalik. Pada saat ini, Tuan Kota Zhao tiba-tiba berkata, "Bisakah Anda mengembalikan gelang waktu itu kepada saya?" Kamu melirik Tuan Kota Zhao, lalu berkata, "Kamu bisa bertanya pada Xiao Bai." Saat ini, Xiao Bai telah mengeluarkan palu dan menatap Tuan Kota Zhao. Melihat pemandangan ini, wajah Tuan Kota Zhao berkedut. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tuan Kota Zhao, ayo pergi, kota Dao kuno ini milikku sekarang." Tuan Kota Zhao sangat marah. "Apakah kamu bandit? Hah?" Arya di samping tiba-tiba berkata, "Kaulah yang mengambil langkah pertama. Prinsip kami adalah berusaha untuk tidak mengambil langkah pertama. Jika pihak lain yang mengambil langkah pertama, kami bisa melakukannya." Tuan Kota Zhao berkata dengan marah, "Saya tidak mengambil langkah pertama. Anda yang mengambil langkah pertama. Saya hanya mengatakan sesuatu yang membuatnya tidak bahagia. Apakah mengutuk orang itu ilegal?" "Hah?" Arya berkata dengan tenang, "Meskipun kamu tidak mengambil tindakan terlebih dahulu, aku sudah merasakan permusuhanmu. Dalam keadaan normal, kamu akan mengambil tindakan selanjutnya. Jadi aku mengambil tindakan terlebih dahulu. Ini disebut menghentikan kerugian tepat waktu. Apakah kamu mengerti?" Hentikan kerugian tepat waktu. Ekspresi Tuan Kota Zhao membeku. King Zi dan King Dai di samping juga sedikit terkejut saat mendengar ini. Shen Qi tersenyum dan memandang Arya dengan penuh minat. Arya melanjutkan, "Semua orang tahu bahwa keluarga yang kita masuk akal, dan kebenaran inilah yang kamu pilih untuk tidak dibicarakan. Kamu sangat bodoh." Setiap orang, wajah Tuan Kota Zhao menjadi gelap karena marah. Sangat mustahil untuk dikalahkan, jika tidak. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Apakah kamu dari peradaban hutan?" Tuan Kota Zhao terdiam. Ye Guan terkekeh dan berkata, "Sepertinya tidak." Tuan Kota Zhao melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ia memang bukan dari peradaban hutan. Ketika peradaban hutan pergi, hampir seluruh masyarakatnya ikut serta. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Apakah kamu ingin tinggal dan bergaul denganku?" Alasan mengapa dia memiliki ide ini adalah karena dia ingin memahami sepenuhnya peradaban hutan selanjutnya. Bagaimanapun,
Peradaban hutan ini agak jahat, dan tuan kota Zhao di depannya adalah satu-satunya yang memiliki kontak dengan peradaban hutan. Mendengar kata-kata Ye Guan, tuan kota Zhao mencibir, "Tuan Ye, Anda terlalu banyak berpikir." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang ke langit menjadi cahaya hitam. Ye Guan tersenyum, tidak terkejut, dia menoleh untuk melihat Shen Qi di sampingnya. "Apakah kamu tahu sesuatu tentang tempat ini?" Shen Qi mengangguk sedikit dan berkata, "Pahami sedikit. Jika Anda ingin mengendalikan tempat ini, pilihan pertama tentu saja adalah tuan kota Zhao. Tapi dia jelas tidak akan macam-macam dengan Anda. Tetapi ada orang lain yang bisa. Aku akan membawamu menemuinya." Ye Guan mengangguk. "Oke." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Qingzi di sampingnya dan berkata, "Qingzi, jangan kembali ke leluhur untuk saat ini. Kalau begitu bantu aku menjaga tempat ini." Qingzi tersenyum dan berkata, "Oke, sekarang klan Xianling telah stabil, dia tidak perlu kembali dan mengurus apapun." Ye Guan mengangguk sedikit, lalu mengikuti Shen Qi dan pergi. King Dai melirik kedua orang yang pergi dari kejauhan, lalu berkata, "Pilihanmu tepat." Qingzi berkata dengan lembut, "Apakah kamu benar-benar tidak berencana lagi untuk kembali ke klanmu?" King Dai menggelengkan kepalanya sedikit, tidak ada yang perlu dilewatkan. Qingzi terdiam. King Dai memandang Qingzi, apakah para leluhur memilih untuk mengikutinya sepenuhnya sekarang? Qingzi mengangguk, "Ya." King Dai memandang Qingzi, "Kamu harus tahu bahwa peradaban hutan akan segera kembali. Ketika saatnya tiba, akan terjadi pertempuran antara peradaban hutan dan peradaban Guangxuan." Qingzi mengangguk, "Aku tahu." King Dai tiba-tiba bingung, "Kalau begitu kamu masih mengikutinya dengan tegas." Qingzi tertawa kecil, "Bagaimana peradaban hutan bisa bersaing dengan Tuan Ye?" Dia masih ingat teror pria berkemeja biru. Peradaban orang yang kembali masih berada di atas peradaban hutan, dan peradaban orang yang kembali sangat menghormati pria berkemeja biru. 100% ilahi, bahkan jika peradaban hutan memiliki orang-orang kuat yang memiliki tingkat keilahian 100%, mereka masih belum cukup di depan Tuan Ye. King Dai sedikit mengangguk, "Saya harap pilihan Anda benar." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan, dipimpin oleh Shen Qi, datang ke sebuah istana. Setelah memasuki istana, istana itu sangat sepi, hanya ada seorang lelaki tua yang duduk. Melihat Ye Guan datang, lelaki tua itu meliriknya, tapi tidak berkata apa-apa. Shen Qi tersenyum dan berkata, "Zelao, sudah lama tidak bertemu." Orang tua itu mengangguk sedikit, "Selamat, kamu akhirnya bebas." Shen Qi mengangguk, "Saya di sini kali ini untuk menjadi pelobi Tuan Ye." Zelao tersenyum dan berkata, "Nak, kamu masih jujur." Shen Qi tersenyum dan berkata, "Zelao, Tuan Ye ingin mengambil alih sini, tapi dia tidak mengetahuinya. Jadi dia menginginkan bantuan Zelao." Tuan Ze menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. "Tuan Ye, tahukah Anda bahwa peradaban hutan akan segera kembali?" Ye Guan mengangguk, "Aku tahu." Zelao tersenyum dan berkata, "Saya tahu peradaban hutan akan kembali, tapi saya masih ingin mengambil alih tempat ini. Sungguh menakjubkan." Ye Guan bertanya, "Seberapa banyak yang diketahui Tuan Ze tentang peradaban hutan ini?" Zelao menggelengkan kepalanya sedikit, "Saya tidak tahu banyak, tapi satu hal yang pasti, mereka sangat kuat, dan kali ini mereka kembali untuk bersiap mengambil alih alam semesta lagi." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan. "Tuan muda Ye harus siap secara mental." Ye Guan mengangguk, "Saya mengerti." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Zelao dan berkata sambil tersenyum, "Zelao, maukah kamu tinggal dan membantuku?"
Orang tua itu terdiam. Ye Guan tersenyum tipis dan menunggu jawabannya. Kalau pihak lain bersedia, tidak apa-apa. Jika tidak, tidak apa-apa. Setelah beberapa saat, Tuan Z berkata dengan suara yang dalam, "Saya pernah ke sini sebelumnya, dan setiap tahun ada 100 leluhur." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku akan memberimu 200 setiap tahun." Zelao melirik Ye Guan dan berkata, "Oke." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Senang sekali bisa bekerja sama." Zelao mengangguk. "Ikuti aku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju bagian dalam aula. Ye Guan dan Shen Qi mengikuti. Di bawah kepemimpinan Zelao, keduanya dengan cepat sampai ke istana bawah tanah. Setelah memasuki istana bawah tanah, sebuah alun-alun besar muncul di depan Ye Guan dan Shen Qi. Alun-alun ini memiliki panjang dan lebar ratusan ribu kaki, tidak bisa melihat akhir secara sekilas. Di alun-alun ini ditempatkan beberapa benda misterius berukuran besar. Ye Guan sedikit penasaran. "Zelao, apa ini?" Tuan Z berkata dengan suara yang dalam. Di bawah alun-alun ini, terdapat formasi teleportasi yang sangat besar, dan raksasa itu adalah pesawat khusus yang dibangun oleh peradaban hutan. Mendengar ini, Ye Guan tiba-tiba menjadi tertarik. Dia melihat raksasa itu dan melihat lebih dekat. Benar saja, mereka memiliki banyak kemiripan dengan kapal Guangxuan yang dibuat oleh ibunya. Ye Guandao tidak mudah untuk meninggalkan alam semesta ini secara langsung dan mencapai bidang bintang alam semesta lain yang tidak diketahui dengan formasi dan pesawat itu. Tuan Z mengangguk sedikit. Selama bertahun-tahun, Tuan Kota Zhao telah mempelajari gelang waktu, pesawat, dan formasi di sini. Tetapi setelah bertahun-tahun, belum ada panen. Ye Guan langsung mengeluarkan jimat transmisi untuk menghubungi Xiao Ai. Dan Xiao Ai berkata bahwa dia akan segera membawa seseorang untuk mengambil alih tempat itu. Teknologi peradaban Guangxuan secara alami sangat maju. Namun peradaban Guangxuan juga sangat tertarik dengan teknologi peradaban kosmik lainnya. Mereka dapat belajar dari kekuatan satu sama lain dan mengimbangi kelemahan mereka untuk meningkatkan teknologi mereka sendiri. Saat ini, Xiao Bai tiba-tiba muncul di samping Ye Guan. Melihat Xiao Bai, Ye Guan tercengang. Bukankah Xiao Bai dan Arya menghitung harta karun di menara? Kenapa tiba-tiba keluar? Xiao Bai melihat sekeliling, lalu belajar berkedip. Ye Guan buru-buru bertanya, "Apakah ada harta karun?" Xiao Bai menyeringai, memegang kepala Ye Guan dengan cakar kecilnya dan menggosoknya. Ekspresi Ye Guan membeku. "Tuan Ta, apa maksudnya?" Xiao Ta berkata, "Dia bilang kamu hanyalah seorang pecandu uang." "Kamu Guan?" Pada saat ini, Xiao Bai tiba-tiba terbang ke tanah, dan meletakkan cakar kecilnya dengan lembut di tanah. Saat berikutnya, seluruh bumi sedikit bergetar, dan kemudian, pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak langsung dari tanah, dan kemudian berkumpul ke langit, untuk membentuk matriks lingkaran besar. Melihat adegan ini, Ye Guan tercengang, dan lelaki tua itu juga sangat terkejut. Ini, formasi telah diaktifkan. Saya harus mengatakan bahwa dia sedikit bingung, karena selama bertahun-tahun, Tuan Kota Zhao telah mencari master formasi yang tak terhitung jumlahnya untuk mempelajari formasi ini. Tetapi mereka semua tidak menemukan apapun. Master formasi tidak dapat memahami formasi ini, apalagi mengaktifkannya. Dan saat ini, formasi ini diaktifkan setelah disentuh oleh si kecil ini. Ye Guan juga sedikit terkejut, namun segera merasa lega, karena Xiao Bai dapat berkomunikasi dengan makhluk spiritual apapun, dan formasi ini harus memiliki semangat formasinya sendiri. Bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di matriks. Tuan Z di samping tiba-tiba berkata dengan penuh semangat,
ini adalah koordinat alam semesta. Pada saat ini, suara menakutkan tiba-tiba datang dari matriks. Siapa yang berani mengintip peradaban hutanku? Saat berikutnya, kekuatan destruktif tiba-tiba muncul dari matriks. Ye Guan kaget, ini sama sekali bukan kondisi ketuhanan yang 90%. Ini setidaknya 100% ilahi, tak terkalahkan. Pada saat ini, sesosok tubuh berdiri di depan Ye Guan. Bab 756, Keilahian dan Kemanusiaan Hidup Berdampingan. Orang yang datang tak lain adalah Arya. Dihadapkan pada kekuatan mengerikan ini, Arya langsung bertransformasi tanpa ragu-ragu. Kedua tanduk di kepalanya dengan cepat bertambah besar. Dari sebelumnya tanduk kambing kecil menjadi tanduk sapi besar. Dia ekor di belakangnya juga tumbuh dengan cepat. Dan aura binatang yang menakutkan terus keluar dari tubuhnya. Arya tiba-tiba meninju ke atas dengan pukulan, ledakan. Pukulan ini benar-benar menghentikan kekuatan yang datang dari susunan teleportasi. Namun kekuatan mengerikan itu belum hilang. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Di dalam susunan teleportasi, suara mengejutkan tiba-tiba datang. Saat ini, Master Z di bawah berkata, cepat tutup formasi. Mendengar perkataan Zelao, Xiao Bai berkedip, lalu melambaikan cakar kecilnya dan dengan cepat mengendalikan roh formasi untuk menutup formasi. Segera, formasi ditutup dan matriksnya perlahan menghilang. Dan kekuatan mengerikan itu perlahan menghilang. Ye Guan memandang Arya dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Arya menggelengkan kepalanya, tidak ada. Ye Guan merasa lega. Dia melihat ke arah Arya. Dia harus mengatakan bahwa Arya sekarang terlihat semanis Xiao Bai. Terutama dua tanduk di atas kepalanya dan ekor di belakangnya, yang membuat Arya terlihat seperti anak kecil. Setan. Ye Guan berkedip, Arya, bolehkah aku menyentuh sudutmu ini? Arya menatap Ye Guan dengan ringan, bolehkah aku menghajarmu? Ye Guan tertawa, tentu saja, hal ini tidak bisa disentuh begitu saja. Pada saat ini, Xiao Bai tiba-tiba terbang ke sisi Arya, lalu memegang tanduk Arya dengan kedua tangannya dan menyentuhnya, dengan penuh kegembiraan. Melihat ini, Ye Guan dipenuhi rasa iri. Mata Shen Qi di samping juga penuh dengan rasa iri. Dia juga sangat menyukai Xiao Bai dan Arya. Tapi kedua pria kecil ini lebih dekat dengan Ye Guan. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, aura misterius tadi seharusnya berasal dari orang kuat di tingkat ketuhanan ke-10. Shen Qi mengangguk, dengan ekspresi serius, tentu saja. 100% ilahi, Ye Guan tetap diam. Dia tidak yakin apakah ada peradaban hutan yang mandiri. Saat ini, Shen Qi tiba-tiba berkata, Tuan Ye, bisakah kita berpindah tempat untuk mengobrol? Ye Guan menarik kembali pikirannya dan menatap Shen Qi, yang tersenyum tipis dan berkata, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Ye Guan mengangguk. Oke, setelah mengatakan itu, dia melihat ke samping Zelao dan berkata, Senior, orang-orang saya akan segera datang. Mereka akan mengambil alih sini ketika waktunya tiba. Anda bekerja sama dengan mereka. Tuan Z sedikit mengangguk. Oke, setelah melihat kehebatan bertarung Arya, dia kini lebih menghormati Ye Guan. Ye Guan berbalik dan pergi bersama Arya, Xiao Bai dan Shen Qi. Setelah beberapa saat, Ye Guan mengikuti Shen Qi ke hutan bambu. Dan mereka berdua berjalan perlahan di jalan berkerikil. Shen Qi tiba-tiba berkata, Tuan Ye, apakah Anda melihat ayah saya? Ye Guan mengangguk, aku pernah bertemu dengannya sekali. Shen Qi menoleh untuk melihat Ye Guan, orang seperti apa dia? Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, di masa lalu, ayahmu adalah orang yang sangat baik. Harus dikatakan dewa.
Karakternya dan semua aspeknya sangat baik, dan aku sangat mengaguminya. Senki mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan sedikit terkejut, kamu belum melihat ayahmu. Senki menggelengkan kepalanya, tidak. Ye Guan tertegun, bagaimana mungkin? Senki tersenyum dan berkata, ibuku lebih keras kepala. Ye Guan Dao, apakah kamu membenci mereka? Senki menggelengkan kepalanya, saya tidak membencinya. Ye Guangwan berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berdoa lagi, tanpa cinta, bagaimana bisa ada kebencian? Ye Guan menghela nafas dalam hatinya. Senki tersenyum dan berkata, mendengarkan apa yang Anda katakan. Saya tahu bahwa meskipun ayah saya bukan ayah yang baik, dia adalah orang yang baik. Ye Guan mengangguk. Ya, saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah buku catatan muncul di telapak tangannya. Dia menyerahkan buku catatan itu kepada Senki. Ini adalah buku catatan kultivasi yang ditinggalkan oleh ayahmu. Kamu dapat menyimpannya. Senki tidak menjawab, tapi tetap diam. Ye Guandao, saya tidak ingin mengomentari masalah antara ayahmu dan ibumu. Ini adalah apa yang ayahmu tinggalkan dan seharusnya menjadi milikmu. Senki mengambil catatan itu dan berkata dengan lembut, Tuan Ye, apakah orang tuamu memperlakukanmu dengan baik? Ye Guan mengangguk, bagus sekali. Senki tersenyum tipis dan berkata, selamat. Ye Guan tersenyum lalu berkata, jika kamu ingin kembali ke Bima Sakti, aku dapat membantumu. Senki berpikir sejenak, lalu berkata, saya tidak ingin kembali untuk saat ini. Ye Guan bingung, kenapa? Senki tersenyum dan berkata, saya juga ingin berlatih untuk menjadi lebih kuat, dan kemudian kembali untuk pamer. Ye Guan tertegun, lalu tertawa, oke, beritahu aku kapan kamu ingin kembali, dan aku akan mengantarmu kembali secara gratis. Senki mengangguk, oke, Ye Guan berkata lagi, apakah kamu punya tujuan lain? Jika tidak, kamu bisa pergi ke pavilion Xiambao milik ibuku. Kamu berasal dari Bima Sakti, dan kamu pasti akan menyukai tempatnya, karena ibuku juga dari Bima Sakti. Senki sedikit terkejut, ibumu berasal dari Bima Sakti. Ye Guan tersenyum dan berkata, ya, sebenarnya, saya dapat dianggap setengah dari Bima Sakti. Senki tersenyum, lalu berkata, ini bisa dianggap sebagai rekan senegara yang bertemu dengan rekan senegaranya. Ye Guan tertawa, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba mengeluarkan cincin Na dan menyerahkannya kepada Senki, lalu berkata, Nona Senki, ini adalah beberapa pembuluh darah leluhur yang ayahmu tinggalkan untukku. Sekarang aku akan memberikannya kepada mereka. Kembali padamu. Senki menatap Naji di depannya, lalu tersenyum dan berkata, inilah yang ayahku tinggalkan untukmu. Ye Guan menggelengkan kepalanya, jika dia tidak memiliki keturunan, aku akan merasa nyaman menerimanya. Tapi karena dia memilikinya, dan kamu adalah orang baik, kamu harus mengembalikannya secara alami. Senki memandang Najie di depannya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan meletakkan Naji ke tangan Senki, lalu berkata, jika kamu ingin kembali ke Bima Sakti, beritahu aku kapan saja dan aku akan membawamu kembali. Jika kamu tidak ingin kembali, kamu bisa pergi ke pavilion Xiambao saya kapan saja. Senki memandang Ye Guan, masih diam. Ye Guan tersenyum, lalu berkata, orang-orangku telah tiba di posisi teleportasi. Aku ingin melihatnya. Mari kita bicara kembali. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, berdiri dengan pedangnya, dan menghilang dari tempat kejadian. Senki memandang Naji di tangannya dan tetap diam. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul tidak jauh di belakang Senki. Orang yang datang tidak lain adalah Tuan Kota Zhao.
Tuan Kota Zhao membungkuk hormat kepada Senki, dan kemudian berkata, "Tuan, mengapa Anda tidak mengambil tindakan?" Senki berbalik dan menatap Tuan Kota Zhao. Ekspresi Tuan Kota Zhao tiba-tiba berubah drastis. Dia berlutut dan berkata dengan suara gemetar, "Bawahan, saya melakukan kesalahan dan mohon maafkan saya, Tuan." Senki berkata dengan tenang, "Apa yang saya lakukan? Ingin catatan? Tidakkah Anda melihatnya? Mereka hanya memberikannya kepada saya secara gratis. Dan itu juga dilengkapi dengan lebih dari selusin pembuluh darah leluhur." Tuan Kota Zhao melirik Qi dan tidak berani berbicara. Senki melihat catatan di tangannya, dia mengerahkan sedikit tenaga dan catatan itu segera terbakar. Tuan Kota Zhao tampak bingung. Tetapi pada saat ini, sebuah gulungan misterius muncul di antara uang kertas yang terbakar. Senki mengambil gulungan itu dan setelah membacanya sejenak, dia perlahan menutup matanya. "Harus kukatakan, kamu benar-benar orang yang luar biasa." 100% ilahi, gulungan ini ternyata merupakan metode penanaman ilahi yang 100%. Setelah mencapai 80% keilahian, semakin tinggi Anda pergi, semakin sulit untuk berlatih. Terlebih lagi, tidak ada cara untuk berlatih bagaimana mengambil langkah terakhir untuk mencapai 90% keilahian. Tingkat keilahian 90% di dunia begitu kuat. Alasan mengapa jumlahnya sangat sedikit. Dan di dalam gulungan ini, tidak hanya terdapat metode kultivasi yang 90% ilahi, tetapi juga metode kultivasi yang 100% ilahi. Satu set metode budidaya yang lengkap. Selain itu, perbedaan antara 90% keilahian dan 10% keilahian juga dijelaskan secara detail. Senki berkata dengan lembut, jika dia ingin terus hidup, dia akan mampu membawa peradaban ilahi ke tingkat yang benar-benar baru. Gulungan ini saja sudah cukup untuk menciptakan peradaban yang sangat cemerlang. Apalagi ketinggian yang bisa dicapai Senyi tidak berhenti sampai di situ. Karena di akhir gulungan ini juga disebutkan sifat manusia. Kemanusiaan dan keilahian hidup berdampingan, ciptakan cara Anda sendiri. Namun, hal itu berhenti tiba-tiba ketika umat manusia dan ketuhanan hidup berdampingan dan berdiri sendiri. Kilatan rasa kasihan muncul di mata Senki. Jika Senyi terus hidup, dia pasti bisa mempelajarinya dan membuka jalur kultivasi baru bagi keturunan alam semesta Senyi ini. Tidak, dia telah membuka jalan yang benar-benar baru. Sayangnya, mereka yang pernah mengikutinya telah berubah. Inilah sebabnya dia meninggalkan catatan itu pada Ye Guan dan bukan pada jajaran dewa. Faktanya, para dewa Pantheon tidak tahu apa yang telah hilang dari mereka. Jika mereka terus menjaga ketertiban yang ditinggalkan Tuhan, Tuhan pasti akan menyerahkan warisan ini kepada mereka. Cinta dan karir semuanya gagal. Pada saat ini, Tuan Kota Zhao tiba-tiba berkata, "Tuan, peradaban hutan telah memutuskan untuk menghancurkan Ye Guan dan peradaban Guangxuan di belakangnya." Ia merasa perlu diingatkan. Senki menoleh untuk melihat Tuan Kota Zhao dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimanapun juga, kamu masih berada pada tingkat ketuhanan 90%. Mengapa kamu tidak memiliki keberanian sama sekali?" Tuan Kota Zhao menunduk dan tidak berkata apa-apa. Senki melihat cincin dan gulungan di tangannya, lalu berkata, "Tuan Ye ini adalah orang yang sangat baik dan tulus." Mendengar perkataan Senki, wajah Tuan Kota Zhao tiba-tiba berubah menjadi jelek. Mungkinkah tuannya telah jatuh cinta pada bocah cantik ini? Memikirkan hal ini, wajahnya tiba-tiba menjadi lebih jelek. Karena itu sangat mungkin, lagi pula, anak laki-laki cantik itu sangat tampan. Mata Senki perlahan tertutup. "Aku akan menikamnya sekarang. Ini agak terlalu sederhana. Kalau tidak, ayo kita tusuk peradaban hutan." Brengsek,
Tuan kota Zhao di sampingnya tercengang. Ye Guan kembali ke posisi teleportasi sebelumnya, dan saat ini, Xiao Ai telah tiba bersama sekelompok orang. Melihat Ye Guan, Xiao Ai tersenyum tipis. Orang-orang kami sudah mulai meneliti. Ye Guan buru-buru bertanya, bagaimana? Xiao Ai berkata, berdasarkan matriks yang Anda jelaskan kepada kami sebelumnya, kami sudah dapat menentukan bahwa itu seharusnya merupakan koordinat kosmik, tetapi letaknya jauh dari kami. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba bertanya, apakah mereka akan kembali? Ye Guan mengangguk. Xiao Ai berkata dengan lembut, jika mereka ingin kembali, mereka harus melewati susunan teleportasi ini. Dengan kata lain, kita bisa menanam bom bintang di sini dan meledakkannya ketika mereka kembali. Kamu Guan, bersambung.